Selamat hari Minggu, umat yang terkasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, tema kebaktian hari ini adalah sehati. Dengan pelayan firman adalah Pendeta Indra Kurnia Chandra dari GKI Kota Modern. Kedua, pada hari Rabu 3 November 2021 pukul 19.30 akan diadakan talk Telaah Alkitab Lintas Kewilayahan dengan tema Menjadi Nabi pada Zaman Now yang akan dibawakan oleh Pendeta Daud Cevi Naibaho. Ketiga, bagi rekan pemuda remaja, yuk hadir di acara Dayal Diskusi Alkitab pada hari Kamis 4 November 2021 pukul 19.30 yang bertema Siapakah Saya? Keempat, Panitia Bulan Keluarga mengundang umat sekalian untuk mengikuti kebaktian nuansa khusus dan penutupan Bulan Keluarga pada hari ini pukul 17 melalui Zoom yang linknya akan dibagikan di WAG GKI Kepaduri. Diharapkan tiap keluarga juga dapat mengenakan dress code yang sehati. Jadi, satu keluarga pakai pakaian yang kompak. Ditunggu kehadirannya ya. Kita mau memuji Tuhan bersama sebagai satu keluarga GKI Kepaduri. Dan ada pengumuman pemenang-pemenang lomba serta kegiatan yang telah dilakukan sepanjang bulan ini. Di acara juga terdapat door prize yang akan diundi dari kehadiran di Zoom. Sampai bertemu nanti sore. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya yang bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh janggut yang meleleh janggut harum dalam leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun. ke atas gunung-gunung Sion, Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. kehidupan untuk selama-lamanya. Sebagai keluarga besar GKI Kepaduri, marilah kita masuk ke rumahnya, berkumpul menyembahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya.
pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Saudara terkasih, tidak terasa kita berada di penghujung bulan keluarga. Tema besar bulan keluarga yang sekaligus menjadi tema pelayan firman hari ini adalah sehati. Menuju kesehatian merupakan sebuah proses yang panjang dan penuh tantangan. Namun, bersama Kristus, kita dan keluarga dapat berjalan bersama menuju kesehatian. Marilah kita datang ke hadapannya, mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan nyatakan kepada kita dan keluarga kita di dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Saat ini, kami juga hendak merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mohon ampun jika kami masih seringkali melukai anggota keluarga kami dengan perkataan dan perbuatan kami, khususnya terhadap pasangan kami. Kami mohon ampun jika selama ini sebagai orang tua, kami hanya menuntut untuk dimengerti oleh anak-anak kami. Sebagai anak, terkadang kami tidak menghargai jerih payah orang tua kami dan tidak menghormati mereka sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini. Ya Bapa, ampunilah kami. Ya Kristus, tolonglah kami. Ya Roh Kudus, baharulilah kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Filipi 2 ayat 12-13 yang berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas asa, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah.
Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, mari kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan firman, perenungan sabdanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu hidup di dalam kesehatian, kesatuan, sukacita sebagaimana yang ada di tengah-tengah jemaat Filipi ini. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami untuk membaca, merenungkan firman dengan baik. Kami mengundang Engkau ya Roh Kudus, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau menolong kami. Kami boleh mendengar suara-Mu, kami boleh percaya kepada firman-Mu, kami boleh mengerti, dan pada akhirnya kami punya kekuatan untuk melakukan firman di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, dampingi kami dari mulai pembacaan sampai kami melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan buat saudara-saudara, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Yang kayak gini nih, kalau urusan sama orang kepinteran. Kamu kenapa sih, Pak? Selesai aja malah marah-marah. Ini si penetua Simo. Aku rasa dia gak suka deh sama aku. Karena setiap keputusan yang aku ambil, pasti dia beda pendapat. Contohnya kayak hari ini. Aku berniat untuk membangun sebuah toilet senilai 500 juta untuk gereja kita. Biar wah gitu, ya kan? Tapi apa yang dia bilang? Kalau menurut saya lebih bagus kalau kita bangun yang sederhana saja, yang paling penting bersih. Dengan budget segitu kita bisa bangun banyak toilet, jadi mengurangi antrian. Begitu. Padahal kan kalau toiletnya bagus dan mewah, gereja kita juga yang naik namanya loh. Aku nggak bisa habis pikir nih sama orang-orang yang berpikiran sederhana seperti ini. Kalau menurut Mama sih, Papa nggak salah. Iyalah. Tapi penatua Simon juga ada benarnya, Pak. Loh, Ya iyalah, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan ruang publik itu juga harus berguna untuk kepentingan publik. Jadi kalau menurut Mama, banyak toilet tapi sederhana itu lebih baik, Pak, daripada satu toilet mewah. Kita juga harus lihat fungsi dan praktisnya juga, Pak. oh gitu nih. Jadi kamu belain penatua Simon nih sekarang. Yang dikali itu juga dong, Pak. Tapi kan Bapak sebagai orang-orang yang dipilih untuk mewakili kepentingan orang banyak, harusnya segala keputusan Papa juga harus mementingkan kepentingan orang-orang banyak. Jangan mikirin ego Papa sendiri. Iya juga sih. Tapi tumben
pinter. Bapak rese. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Terima kasih untuk perkenanan boleh membawakan firman pada hari ini di GKI Kepaduri. Nama saya Indra, saya dari GKI Kota Modern Tangerang. Saya sudah menikah, anak saya 1. Anak saya namanya Kara, bukan santen Bapak Ibu, tapi berasal dari bahasa Yunani yang artinya joy. Hadirnya anak ini membawa sukacita buat kami. Dan bukan kebetulan temanya juga joy Bapak Ibu pada kebaktian umum yang pertama hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini atau pagi ini dan sore nanti saya akan menyampaikan 2 buah khotbah yang berbeda tapi sinambung yang didasarkan pada surat Paulus, surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara, kalau kita membaca surat Filipi, memang kandungan sukacita atau joy-nya itu begitu kuat di sana. Paulus ingin supaya jemaat Filipi itu betul-betul hidup di dalam sukacita, di dalam kara, di dalam joy itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin di awal ini sedikit memperkenalkan beberapa latar belakang dari surat Filipi yang Bapak Ibu barangkali sudah tahu. Saudara, ada 4 orang hamba Tuhan yang melayani di Filipi. Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas. 4 orang hamba Tuhan ini melayani di Filipi menghasilkan satu jemaat, yaitu jemaat Filipi. Yang pertama kali bertobat di Filipi adalah Lydia di Kisah Rasul 16. Petobat kedua di Filipi adalah budak perempuan yang kerasukan. Anda ingat Paulus pernah menengking kuasa gelap itu. Dan itu budak perempuan itu adalah jemaat Filipi. Dan petobat yang ketiga, mungkin yang paling terkenal adalah kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya. Jadi Paulus di penjara, lalu ada mujizat di dalam penjara itu, bisa kebuka semua pintunya. Kepala penjaranya ketakutan, wah ini pasti saya mati karena semua tahanan pergi. Paulus berkata, aku tidak akan pergi dari sini. Bapak Ibu bayangkan, Anda dikriminalisasi. Anda dituduh melanggar hukum. Tiba-tiba pintu penjara kebuka. Anda pasti akan keluar kan? Wah, ini benar nih dari Tuhan. Tuhan mau saya keluar. Tetapi Rasul Paulus tidak seperti itu, dia diam di penjara. Dan dia memberitakan Injil itu kepada kepala penjara. Saudara lihat nggak dalam peristiwa ini, Paulus itu memberikan satu nilai yang namanya joy, sukacita, itu tidak tergantung dari saya di penjara atau saya di luar penjara. Jadi apa yang Paulus mau sampaikan atau yang Paulus hidupi itu jauh berbeda dari apa yang orang hidupi biasanya. Kepala penjaranya sampai bingung. Akhirnya singkat cerita satu keluarga itu dibaptis percaya kepada Kristus. Kepala penjara dan seisi rumahnya. Saudara, di dalam jemaat Filipi, saya bacakan beberapa ayat. Filipi 1, 3-4. Paulus berkata begini Bapak Ibu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Setiap kali Paulus mengingat jemaat Filipi, dia selalu rasanya hatinya adem gitu. Aduh, setiap kali aku ingat kamu, aku pasti bersukacita. Aku selalu berdoa dengan sukacita. 4 ayat 10. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Saudara lihat ya, Filipi 1, 3-4, Filipi 4 ayat 10, dan masih banyak ayat lagi. Paulus merasakan sukacita di tengah-tengah jemaat ini. Saudara, apa sih alasan kita untuk bersukacita, joy?
Joy berbeda dengan happiness. Joy berbeda dengan pleasure. Kita bukan pleasure seeker, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu itu tagline-nya apa tadi, pleasure seeker? Es krim Magnum for pleasure seekers. Kalau tidak ada itu tidak ada pleasure. Saudara, joy itu tidak bisa goyang, saudara-saudara, nggak bisa. Meskipun bumi bergoncang, gunung bergoyang, kalau kata pemazmur, joy itu tidak akan pernah goyang dia. Jadi sukacita kita itu tidak ditentukan dari berapa positive rate COVID-19 hari ini di Indonesia. Yang angkanya 0,4%. Dari 20-an% terus turun sampai 0,4, sempat 0,3 beberapa hari yang lalu. Joy itu sifatnya established, stabil, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun. Bapak Ibu, kalau kita baca Filipi 2, kita teruskan ayat 1-4 ini kita teruskan ke bawah. Filipi 2 ayat 5-11 ini bicara soal Yesus Kristus. Izinkan saya membaca buat Bapak Ibu. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara lihat ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, prinsip dari joy kalau kita baca di Filipi 2 ini adalah hidup yang tersaturasi dengan Injil Kristus. Saya masuk di dalam bottom line apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Hidup yang joyful adalah hidup yang tersaturasi, hidup yang diresap oleh Injil di dalamnya. Kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus yang mengosongkan dirinya. Tadi dramanya menarik ya Bapak Ibu ya, seorang suami mau bikinin toilet 500 juta. Lalu istrinya bilang, nggak usah kayak gitulah, itu terlalu berlebihan. Saudara, orang tuh kalau masih ada isinya, baperan saudara-saudara. Amin. Kalau kita mengosongkan diri kita nggak punya apa-apa lagi, dikritik sebagaimanapun, kita akan bisa lebih menahan diri. Karena kita udah kosong. Apa yang mau kita pertahankan apa? Nggak ada lagi. Mengosongkan diri, menyangkal diri, memikul salib itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya faith, punya iman kepada Kristus. Di dalam Kristus Yesus kita akan menjadi kosong karena Kristus juga mengosongkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ingin memberikan satu tabel dari seorang pendeta di Amerika Serikat, Tim Keller. Dia pendeta di Redeemer Presbyterian Church. Dia bikin perbandingan antara hidup yang tersaturasi Injil, gospel, sama hidup yang pakai religion. Coba kita lihat ya Bapak Ibu, ini menurut saya sangat menarik. Yang pertama, agama, saya taat maka saya diterima supaya saya dapat sesuatu dari Tuhan. Gospel, saya taat karena saya diterima untuk mendapatkan Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Bisa saya dari sini ya. Oke, ini Bapak Ibu sekalian. Religion, saya taat maka saya diterima supaya saya dapat sesuatu dari Tuhan. Sementara gospel, saya taat karena saya diterima untuk mendapatkan Tuhan.
Kalau orang beragama hidup di dalam ketaatan, kenapa? Supaya saya dapat penerimaan dari Tuhan. Tetapi kalau kita hidup di dalam Injil Kristus, saya taat karena saya diterima Tuhan. Saya taat karena saya ingin mendapatkan Tuhan. Saya tidak menginginkan apapun dari Tuhan. Kenapa Bapak Ibu bersaat teduh, berdoa? Mungkin ibu-ibu takut kalau ke pasar ketemu jemaat kepaduri yang lain, wah nanti ditanya udah baca belum tadi pagi? Efesus pasal 1 kan tadi pagi saat teduhnya, jadi saya baca supaya kalau saya ketemu orang saya ditanya saya bisa jawab tadi pagi apa teks Alkitabnya. Kenapa saat teduh? Biar gak repot Pak, soalnya nanti abis ini masak, jemput anak. Jadi kalau belum saat teduh tuh rasanya beban, masih ada yang harus dilakukan. Jadi Anda bersaat teduh supaya nggak ada beban. Amin. Yang kedua, Tim Keller ngomong begini nih Bapak Ibu. Religion, dasar motivasinya apa? Rasa takut dan insecure. Kalau saya nggak taat kepada Tuhan, nanti saya kena murka Tuhan. Takut dia. Sementara gospel, saudara perhatikan, dasar motivasi hidupnya apa? Sukacita dan syukur. Jadi hidupnya itu dinikmati, dia hidup Kristen itu dia menikmati kehidupan Kristen itu. Dia nggak punya beban untuk berdoa, bersaat teduh, menjaga kesucian, berintegritas di kantor. Itu dilakukan semua dengan sukacita karena Tuhan sudah menebus saya. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tahun 2006 ketika terjadi lumpur panas Sidoarjo, kalau Bapak Ibu ingat, itu ada orang rame-rame dari Sidoarjo, itu ngelemparin kambing, ular, kerbau ke dalam lumpur itu. Kenapa? Karena Allah lagi murka. Jadi supaya dewanya gak murka, kita lemparin, kita kasih persembahan. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Yang ketiga, respon terhadap situasi yang buruk. Orang yang beragama menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri sendiri karena merasa layak hidup nyaman. Tapi kalau orang yang hidup di dalam Injil, saya bergumul tapi saya tahu Bapa mengasihi saya dan Bapa sedang mendidik saya. Dia lebih stabil terhadap situasi buruk yang menimpa dia. Religion, respon terhadap kritik, marah karena image diri terancam. Sementara orang yang hidup di dalam gospel, saya bergumul identitas berdasarkan kasih Allah, bukan penilaian orang lain. Karena Allah mengasihi saya rasa cukup, saya rasa aman. Bapak Ibu, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, dari 12 murid, Tuhan Yesus paling sayang siapa? Kalau Anda jawab Yohanes, berarti Anda salah. Apakah Yesus hanya sayang Yohanes? Kalau kita baca di Injil Yohanes, ada kalimat kan Bapak Ibu, murid yang dikasihi Yesus. Murid yang dikasihi, murid yang dikasihi. Lah emang Yesus gak mengasihi Petrus, Bartolomeus, Andreas, Filipus? Yesus mengasihi semua sama. Tapi dari semua murid yang dikasihi Yesus, nampaknya hanya satu yang mampu menyelami kasih Yesus. Saya ulangi Bapak Ibu, dari 12 murid yang dicintai Yesus dengan cinta kasih yang sama, nampaknya hanya satu yang mampu berkontemplasi. Dia yakin bahwa Tuhan itu sayang sama saya. Saudara, Anda pernah gak ngelihat orang lain dan Anda merasa kayaknya Tuhan lebih sayang dia daripada saya? Anda sangat keliru. Tuhan sayang sama saya, Tuhan sayang sama saudara. Kalau saudara merasa Tuhan gak sayang sama saudara, berarti ada something wrong di dalam hati kita. Kita doa, kita saat teduh, biar dicinta Tuhan.
nggak akan Tuhan bertambah cintanya. Karena Tuhan sudah mencintai saudara dengan utuh. Saudara mau cari apa lagi? Maka kita punya ayat yang terkenal di Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kenapa kita selalu berkekurangan? Karena gembala kita bukan Tuhan. Kehidupan doa penuh dengan permintaan, paling hangat kalau lagi butuh. Tujuannya mengontrol situasi. Orang yang di dalam Injil, kehidupan doanya penuh dengan pujian. Karena dia berdoa tujuannya apa? Kalau anak muda bilang suka ngintim, untuk nongkrong. Yang dicari itu apa? Kebersamaan, gak ada yang lain. Tapi kalau orang itu beragama, dia paling hangat kehidupan doanya kalau lagi butuh sesuatu. Lebih dahsyat kenceng doanya. Tapi orang yang dipenuhi Injil, tersaturasi Injil, kehidupan doanya itu terus stabil. Karena dia berdoa dengan tujuan untuk bersekutu dengan Tuhan. Tidak berdoa under any circumstances. Dalam satu situasi tertentu saya berdoa, tidak. Saya terus berdoa karena saya ingin menikmati Tuhan. Seorang pemudi di gereja saya, ini cerita beberapa tahun yang lampau, kalau belajar itu suka ditemenin sama kokonya, duduk di ruang keluarga, kokonya studi, sudah kuliah, dia masih SMA. Kenapa? Nggak tahu kok, saya pokoknya rasa tenang aja gitu. Nggak usah ngobrol, nggak usah ngapa-ngapain, saya kerja dengan laptop saya, koko kerja dengan laptopnya. Saudara, berdoa yang saudara nantikan apa sih? Apakah saudara memberikan checklist kepada Tuhan? Tuhan ini ya, ini. Kalau nggak ada kebutuhan, saudara pasti tidak berdoa. Buat apa? Tapi anak Tuhan yang tersaturasi Injil, dia berdoa. Nggak ada apa-apa dia tetap berdoa. Dia mau menikmati Tuhan di dalam doanya. Yang keenam, orang yang beragama, hidup di antara dua kutub. Hidup sesuai standar, pede, sombong, tidak bersimpati pada orang yang gagal. Kalau orang beragama itu gagal, dia rendah diri, gak ada confidence sama sekali. Tetapi orang yang tersaturasi Injil, hidup di dalam Injil, self-image, tidak digantung kepada diri sendiri sebagai moral achiever. Dalam Kristus saya terhilang dan diterima, saya buruk. Tapi Kristus mati buat saya dan dia melakukannya dengan sukacita. Orang yang tersaturasi Injil semakin rendah hati dan semakin confidence. Karena dia punya nilai diri tidak ditentukan dari saya bersaat teduh atau tidak bersaat teduh. Bukan itu poinnya. Wah, hari ini pendetanya bilang gak usah saat teduh, Tuhan sayang sama saya loh, tetap loh. Bukan itu saudara-saudara. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kita bisa menjadi Farisi di 2021 ini. Kita merasa confident kalau kita melakukan ritual-ritual agama. Ritual itu penting, orang Yesus saja berdoa kok saudara-saudara. Yesus tidak skip doa kan. Tetapi nilai confidence-nya itu digantungkan kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Saudara tidak akan terlalu memusingkan pikiran perkataan daripada orang lain. Nanti sore saya akan membahas hal ini. Yang ketujuh, self-identity. Religion terletak pada kesuksesan hidup, memenuhi hukum moral. Bangga lihat orang lain jatuh atau malas melakukan hukum moral. Kalau gospel, self-identity-nya terletak pada kematian Kristus, tidak memandang rendah orang lain. Bapak Ibu bayangkan ada jemaat, saya tidak mengenal jemaat ini pertama kali saya hadir. Jadi kalau ada kecocokan ini tidak direkayasa, saudara-saudara. Bayangkan ada jemaat, anggota misalnya, jatuh dalam satu dosa tertentu.
Bagaimana respon Bapak Ibu sebagai sesama tubuh Kristus? Apakah Bapak Ibu memandang rendah dia? Oh, ada orang jatuh tuh tadi. Selingkuh dia. Parah. Jadi kita rasa confident ngelihat orang lain itu lebih inferior dari kita. Atau mungkin itu terlalu berlebihan ya. Mungkin Bapak Ibu tahu di sini ada anggota yang malas melayani misalnya. Malas saat teduh misalnya. Bapak Ibu merasa lebih superior ngelihat orang lain. Jadi kita punya confident itu kita taruh, kita punya joy itu kita taruh kalau ada orang lebih rendah dari kita. Sebaliknya kalau ada orang rajin melayani, kalau PA ngomongnya bagus, kita rasa diri kita lebih inferior dari dia. Kok dia bisa bagus ya? Jadi nilai diri kita, self identity kita itu kalau kita ngelihat ngebandingin orang. Jadi kita bukan orang yang sukacita, saudara-saudara. Sukacita kita itu bergantung dari orang lain. Yang terakhir yang ke-8, religion sama gospel bedanya apa? Orang yang beragama itu fokus pada penerimaan diri. Hatinya memproduksi berhala, talenta, catatan hidup bermoral, disiplin pribadi, status sosial. Semua itu harus dimiliki karena merupakan harapan utama, makna hidup, sukacita, keamanan, signifikansi. Jadi dalam hati kita itu memproduce idols. Orang yang tersaturasi Injil, saudara perhatikan Tim Keller mengatakan begini. Ada banyak hal yang baik di hidup ini, tapi saya tidak wajib memilikinya karena bukan yang utama. Jika kehilangan hal-hal tersebut akan ada batasan. Saya kasih bold Bapak Ibu. Akan ada batasan kesedihan, kepahitan, sehingga hidup tidak hancur karenanya. Bapak Ibu, saya kehilangan orang tua saya dalam waktu 1 bulan. 27 November 2015, papi saya meninggal. 27 Desember 2015, mami saya meninggal. Tahun 2015 adalah tahun perencanaan. Saya pernah bisan tahun 2017 di GKI Kota Modern. Dan saya menikah juga di tahun 2017. 2015 adalah sebuah tahun di mana saya menatap masa depan. Saya berdoa sama Tuhan, waktu papi saya meninggal, doa saya sama Tuhan supaya Tuhan tidak memanggil mami saya. Dan saya menaikkan doa itu di hadapan Tuhan pada tanggal 26 Desember 2015. 27 Tuhan panggil. Saya belum pernah sesedih itu di dalam hidup saya, saudara-saudara. Belum pernah. Saya tidak tahu bagaimana dengan Bapak Ibu yang hadir di sini, apakah ada kehilangan dan kedukaan yang besar dalam hidup kita. Saya juga merasakannya. Tim Keller bilang, jika ada kehilangan hal-hal tersebut, akan ada batasan kesedihan, kepahitan, sehingga hidup tidak hancur karenanya. Saudara, saya percaya anak Tuhan pasti akan berduka, saya percaya. Tetapi rasa dukanya itu tidak akan mengganggu joy yang ada di dalam hatinya. Dia akan kehilangan, tapi ada batasan kesedihan. Dia tidak akan hancur berkeping-keping. Sampai hidup tidak ada lagi pengharapan. Bapak Ibu ingat gak kalau kebaktian duka, salah satu ayat favorit kalau saya suka baca 1 Tesalonika pasal 4 Bapak Ibu. Saya jadikan ini penutup ya. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan.
Boleh nggak saya ajak Bapak Ibu membaca bersama-sama? 1 Tesalonika 4 ayat 13. 1, 2, 3. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Bolehkah kita berduka cita? Boleh. Tetapi berduka citalah seperti orang yang berpengharapan. Rasul Paulus yang ngomong. Boleh gak saya menangis? Boleh. Boleh gak saya merasa kehilangan? Boleh. Boleh gak saya hopeless? Tidak boleh. Hal yang paling buruk terjadi, pengharapan itu tetap ada. Kok bisa sih Bapak ngomong kayak gitu? Karena Kristus tidak kalah terhadap kematian. Tidak. Ketika ada kematian, di situ ada kebangkitan. Saudara, apa hal yang paling hopeless di dunia ini? Saudara bayangkan kita punya family meninggal, sedih sekali. Pendeta-pendeta Majelis Jemaat GKI Kepaduri akan membuat ibadah penghiburan. Apa hal yang paling hopeless di dunia ini? Kalau tidak ada penghiburan. Diem semua. Gak ada berita sukacita. Gak ada kata-kata penguatan. Saya turut berduka cita ya. Saya turut berbelasungkawa. Kita kalau di rumah duka kita lihat jemaat datang, Bapak Ibu rasa terharu kan? Bapak Ibu dapat penguatan, meskipun saya ditinggal orang yang saya cintai. Tapi saya punya orang-orang yang masih hidup yang mencintai saya. Terima kasih ya kamu udah datang. Kita ngelihat orang datang aja udah air mata udah netes. Kita punya joy. Meskipun orang yang kita cintai meninggal dunia, masih ada pengharapan. Kenapa? Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dia mengosongkan dirinya, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit. Nanti di akhir zaman semua lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara dan saya tidak akan pernah hopeless. Amin. Saudara dan saya akan punya hopeful, sukacita karena Yesus Kristus mati dan bangkit. Mari kita masuk saat hening Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saya persilakan berdoa sejenak kepada Tuhan secara pribadi. Bapa Surgawi, dengarlah doa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Bapa, kami ingin hidup di dalam Injil, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, sehingga sukacita tidak pernah lepas dari hidup kami. Meskipun bumi ini bergoncang, gunung-gunung bergoyang, tapi iman kami, hati kami, betapapun gelisah, tetap tenang di dalam Tuhan. Berkati jemaat GKI Kepaduri yang punya beragam pergumulan. Tuhan jawab doa-doa mereka. Kekhawatiran-kekhawatiran yang ada di dalam hati, Tuhan menjawab. Sehingga jemaat punya iman yang kokoh, tidak tergoncangkan. Bahkan oleh hal yang terburuk sekalipun. Kami tahu kami punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Bapa, berkati kami, supaya sukacita yang sejati itu tidak pernah lepas dalam hidup kami. Kami mau berdoa Bapak untuk pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami tidak pernah memikirkan positive rate serendah ini, angka yang jauh lebih rendah ketimbang negara-negara yang ada pada saat ini. Kalau boleh kami mohon ya Tuhan supaya bangsa ini boleh betul-betul lepas dari COVID-19. Dunia ini juga boleh lepas dari selimut COVID-19 yang sepertinya terus-menerus mencengkeram. Kami berdoa Tuhan supaya ada kesetaraan vaksin. Negara kaya, negara berkembang maupun negara miskin. Tuhan berkati supaya ada keadilan. Sehingga semua masyarakat punya hak yang sama untuk akses kesehatan. Tuhan, Kau mau memberkati, Engkau mau memulihkan. Kami tidak akan pernah aman kalau dunia ini juga tidak aman. Tuhan, berkatilah. Kami juga mau berdoa untuk panti asuhan Lestari, ASI Lestari yang dalam proses relokasi. Tuhan pimpin proses ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha yang dilakukan oleh setiap jemaat di dalam pandemi ini. Tuhan, kami percaya Engkau tidak hanya peduli dengan spiritualitas kami, Engkau juga peduli dengan ekonomi kami, dengan kesehatan kami. Hamba berdoa Engkau juga menurunkan berkat rejeki yang cukup, roti untuk sehari demi sehari. Jangan berikan kami kekayaan Tuhan, jangan berikan kami kemiskinan. Tapi berikan kami apa yang menjadi bagian kami, supaya kami senantiasa mengucap syukur. Kami berdoa untuk anggota jemaat yang sakit, Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati, Saudari Areta, Bapak Yahya, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana, Bapak Heri, Ibu Lesnarti, Bapak Samhudi, Saudara Michael, Bapak Joshua, Bapak Rustel, Bapak Haryanto, Bapak Christian, Ibu Novita, dan Bapak Henrianto.
Tuhan sembuhkan masing-masing pribadi ini. Tuhan pimpin proses pemulihannya, sehingga meskipun secara jasmani mereka lemah, namun secara batin mereka kuat. Terus berharap, terus setia kepada Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat jemaat yang berulang tahun, Bapak Henry, Bapak Jimmy, Bapak Benny, Bapak Tang Hendy, Ibu Foni, Saudari Olivia, Saudari Azaria, Saudari Mega, Saudari Elsa, Bapak Andreas, Ibu Teti, Bapak Sendobrata, Saudari Esa, Ibu Rotua, Bapak Hadi, Bapak Hasoloan, Saudara Topan, Ibu Erli, Saudara Taufik, Saudari Natasha, Bapak Sahala, Ibu Ana, Ibu Watini Nati, Bapak Setio. Tuhan pimpin masing-masing pribadi, bukan hanya bertambah usia, tetapi semakin matang dan dewasa di dalam Kristus, semakin mengkontemplasikan kasih Allah yang besar atas masing-masing kami. Kami rindu Tuhan mengalami kecukupan karena cinta kasih Tuhan, bukan karena yang lain. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudari kami yang berulang tahun ini. Ya Tuhan, kami mau berserah kepadamu, GKI Kepaduri dengan segenap pimpinan jemaat, pendeta, penatua. Tuhan pimpin gereja ini melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan. Tuhan menaruh visi kepemimpinan ilahi, sehingga majelis jemaat memutuskan segala sesuatu untuk kepentingan kerajaan Allah. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati majelis jemaat simpatisan GKI Kepaduri di sini. Bapa, dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur Minggu kepada Tuhan. Bagi umat yang berada di ruang ibadah dapat menyerahkan persembahan dengan dua cara. Pertama, umat berjalan menuju kotak yang sudah disiapkan di depan.
Mohon agar umat dapat menjaga jarak satu dengan yang lain kurang lebih 1 meter. Kedua, mentransfer ke rekening GKI Kepaduri atau scanning QR Code yang terdapat pada bangku jemaat. Bagi umat yang berada di rumah dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-21 sampai 22 berkata, "Karena bagiku hidup adalah Kristus dan matilah adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mari kita naikkan pujian, terpuji Engkau, Allah Maha Besar." Puji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan sekarang hari. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar alami. Dimuliakanlah Anak Domba Kudus yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar alami. Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar alami. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-berkat yang Kau curahkan bagi kami dan keluarga kami. Saat ini kami membawa rasa syukur kami kepadamu. Terimalah ya Bapa, dan tolonglah kami agar kami tetap hidup dalam kebersamaan, sehati sepikir dalam kasih Tuhan, untuk menyaksikan kebaikan-Mu kepada sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, sorga dan bumi puji terus Sang Putra Roh Kudus. Amin.
Saudaraku, sebagai keluarga-keluarga Kristen, marilah kita hidup sehati, sepikiran dalam kasih Tuhan yang dinyatakan melalui tindakan saling menghormati, saling mendukung, saling mendahulukan kepentingan bersama. Marilah kita naikkan pujian sehati memuliakannya. Kasih dan kemurahan-Nya nyata bagi kita. Allah yang setia meneduhkan jiwa, mengobatkan rasa. Syukur atas kebaikan-Nya. Jadilah berkat bagi sesamamu, sehat dalam iman, kasih dalam ketekunan. Kuduskanlah hati dan pikiranmu, terus sehati memuliakannya. Ku bahagia karena Kau ada. Keluarga, rekan dan sahabatku yang setia, saling menguatkan dalam suka duka, sehati sepikir, serta saling melengkapi. Jadilah berkat bagi sesamamu, sehat dalam iman, kasih dalam ketekunan. Kuduskanlah hati dan pikiranmu, terus sehati memuliakannya. Walau hidup tak selamanya indah bagai pelangi, walau badai kian menerpa, ku percaya rencanamu. Jadilah berkat bagi sesamamu, sehat dalam iman, kasih dalam ketekunan. Kuduskanlah hati dan pikiranmu, terus sehati memuliakannya. Terus sehati memuliakannya. Bapak Ibu sekalian, jemaat, saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa memelihara kehidupan keluargamu dengan berkat jasmani dan rohani. Kiranya Tuhan Yesus memelihara keluargamu dengan cinta kasih yang murni. Kiranya Roh Kudus melindungi keluargamu dari segala bentuk godaan dunia. Hormat dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal, kini dan selamanya.